Saudara jemaat Tuhan, marilah kita memulai ibadah Minggu Trinitas secara online pada hari ini. Dengan bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 24, bait 1-2, muliakan Allah Bapa. Kidung Jemaat nomor 24, bait 1 dan 2, muliakan Allah Bapa. Ibadah Minggu Trinitas kita ini terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah Minggu Trinitas hari ini adalah hidup dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Melalui tema ini, kita diajak untuk memahami makna hidup di dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita juga diajak untuk selalu mensyukuri hidup dalam penyertaan Allah Trinitas. Namun di tengah pergumulan hidup kita sehari-hari, terlebih khusus lagi di tengah wabah pandemi virus Corona 19 yang melanda Indonesia dan dunia, tidak jarang kita meragukan penyertaan Allah Trinitas dalam hidup kita. Kita merasa seolah-olah Tuhan tidak lagi peduli dengan keadaan kita dan dunia ini. Padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu dengan merendahkan diri, marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Jemaat kami undang untuk berdoa. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami, yang memberi kami karunia kehidupan, yang memberkati kami untuk boleh beraktivitas, bekerja, berusaha di setiap waktu yang sudah kami lalui. Dan pada saat ini kami kembali menghampiri-Mu ya Tuhan melalui doa permohonan pengampunan dosa kami. Karena di sepanjang waktu yang sudah kami lalui, kami tidak luput dari kesalahan kami, baik melalui tingkah laku kami, perkataan-perkataan kami, pikiran-pikiran kami
yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati, kami umat-Mu yang berdosa ini memohon pengampunan dosa. Melalui Roh Kudus Tuhan, kami mohon tuntun, bimbing kami, agar kami senantiasa berjalan, berlaku, berpikir seturut kehendak-Mu. Ya Tuhan, mampukan kami untuk bersyukur dan berterima kasih, karena Bapa senantiasa menjaga setiap langkah kami. Di dalam kasih-Mu ya Bapa, kami mohon pengampunan-Mu. Amin. Mari kita ungkapkan penyesalan kita atas dosa-dosa dengan menaikkan kidung pengakuan dari NKB nomor 13, bait 1 dan 2. O Allahku, jenguklah diriku. Pujianku tetaplah bagi-Mu, karena Kau hapus dosa-dosaku. Nyatakanlah firman-Mu yang kudus, agar ku junjung nama-Mu terus. Saya undang kita untuk bangkit berdiri, mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Mari kita sambut dengan menyanyi dari NKB 123 bait 1 dan 2. NKB 123 bait 1 dan 2. Pada hidupku, Yesus ku pegang teguh, walau imanku lemah, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku saat
sinar terang, maka hatiku senang. Amanku dipimpinnya, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku, tiap saat hidupku. Apa jua menerpa, ku bersandar padanya. Silakan duduk. Saudara jemaat Tuhan, Saudara jemaat Tuhan, sekarang kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan, pada hari Minggu ini kami melaksanakan ibadah online. Saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca Alkitab kami. Kami mohon Tuhan bersabda bagi kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, di Minggu Trinitas ini, pemberitaan firman kita dasarkan pada bacaan Injil Matius pasal 28 ayat 16 hingga 20. Injil Matius pasal 28 ayat 16 hingga 20 di bawah judul Perintah untuk Memberitakan Injil. Demikian bunyinya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah saudara Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan yang memelihara firman Tuhan ini. Saudara, tema kita adalah hidup dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ibadah minggu ini kita sebut sebagai Minggu Trinitas. Nah, istilah Trinitas memang tidak ada dalam Alkitab kita. Istilah ini dibuat oleh seorang bapak gereja untuk menggambarkan pribadi Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, sebagaimana disebutkan di dalam bacaan Injil Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, tiga pribadi ini memiliki hakikat yang sama, yaitu Allah. Inilah misteri pribadi Allah yang sulit untuk dimengerti oleh akal manusia yang sangat terbatas. Dan inilah juga misteri iman Kristen. Misteri Allah Trinitas ini dapat kita rasakan eksistensinya, keberadaannya, yaitu di dalam karyanya dan di dalam tindakan penyertaannya. Karya Allah Trinitas tampak jelas dalam penciptaan alam semesta ini. Kejadian pasal 1
ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayat 4a. Saudaraku, ada banyak teori fisika tentang bagaimana terciptanya alam semesta ini. Salah satunya adalah melalui ledakan yang amat dahsyat yang biasa disebut Big Bang. Namun, apapun teori yang disampaikan para fisikawan, tetap tidak bisa menjawab dari mana asalnya zat atau benda yang kemudian meledak itu. Mereka juga tidak bisa menjawab siapa yang mengatur benda-benda di langit, benda-benda di angkasa raya. Allah Trinitaslah yang telah menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, dan dari yang sudah ada menjadi lebih baik lagi keberadaannya. Nah saudara, dalam kisah penciptaan itu, ketika bumi belum berbentuk dan kosong, dikatakan bahwa roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya Roh Kudus mencari tahu kapan waktu yang tepat untuk membentuk bumi seperti sekarang ini. Dan kapan bumi diisi dengan makhluk hidup. Lalu Allah mengucapkan firman-Nya, maka segala sesuatu tercipta. Jadi nampak sekali karya Allah Trinitas dalam penciptaan alam semesta. Karena itulah Allah Trinitas selalu dan akan selalu menyertai alam ciptaannya ini. Karya Allah Trinitas tampak juga dalam penciptaan manusia sebagai makhluk yang merupakan gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26. Manusia yang diciptakan dari debu tanah itu, ya, di Kejadian pasal 2 ayat 7, manusia diciptakan dari suatu zat yang dipandang rendah. Namun, oleh karena karya Tuhan, manusia yang dari bahan rendah itu kemudian diindahkan dan diberi mahkota. Bahkan manusia diberi mandat untuk berkuasa atas seluruh ciptaan Tuhan lainnya. Itu disebutkan di dalam Mazmur pasal 8 ayat 5 sampai 7. Nah, pertanyaannya, mengapakah Tuhan melakukan semuanya itu untuk manusia? Apakah karena manusia itu cerdas? Apakah karena manusia berhikmat? Manusia itu takut akan Tuhan? Tidak. Tuhan melakukannya semata-mata karena kasih karunia-Nya, kebaikannya, dan kepercayaannya kepada manusia. Nah, karena itu di hadapan Allah Trinitas jangan ada seorang pun yang menyombongkan dirinya. Sebagai manusia yang diberi kuasa, tentulah berat bagi manusia untuk melaksanakannya. Tuhan tahu betapa terbatasnya manusia untuk melakukan tugas itu. Karena itu Allah Trinitas akan terus menyertai manusia untuk dapat melakukan tugas itu secara bertanggung jawab. Nah, untuk itulah Allah Trinitas memberikan kepada manusia kecerdasan dan hikmat, sehingga manusia perlahan-lahan mampu mengatasi berbagai kendala alam yang dihadapinya. Sekarang ini seluruh umat manusia sedang berusaha bagaimana mengatasi wabah pandemi virus corona 19. Dan kita percaya dengan pertolongan Tuhan, suatu saat nanti kita dapat mengatasinya. Nah, itulah semua bukti penyertaan Allah Trinitas. Nah, pada akhirnya Allah Trinitas itu menyertai hidup kita dalam bentuk tindakan kasih-Nya kepada kita semua. Itulah yang ditulis Rasul Paulus di dalam surat 2 Korintus. Ya, 2 Korintus di 2 Korintus 13 ayat 13. Di situ disebutkan,
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, maksudnya Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah, jemaat Tuhan, di tengah masih merebaknya wabah pandemi virus Corona 19 ini, sebenarnya penyertaan Tuhan selalu nyata untuk memberi kita kekuatan dalam menghadapi segala masalah. Memang ada beberapa orang yang mulai meragukan penyertaan Tuhan di tengah wabah pandemi ini. Namun kita sebagai orang percaya seharusnya tidak boleh meragukan penyertaan Tuhan atas kehidupan kita. Sebab kita harus tetap menyadari bahwa jikalau bukan Tuhan yang masih memberi kita kehidupan, kita tidak akan hidup seperti sekarang ini. Jikalau bukan Tuhan yang masih memberi kita kesempatan bernafas, kita tidak akan ada seperti sekarang ini. Nah, inilah bukti nyata bahwa Allah Trinitas itu ada menyertai kita. Ya, pertanyaannya saudara, mengapa kita tidak mampu melihat penyertaan Allah dalam hidup kita? Pertama, karena kita tidak pernah mau mengucap syukur di dalam segala hal kepada Allah Trinitas. Tidak mau mengucap syukur dalam segala hal. Yang kedua, karena kita baru mengakui Allah Trinitas itu beserta kita, jika kita melihat Ia menjawab doa kita sesuai dengan keinginan kita. Dan yang ketiga, karena kita tidak pernah membangun persekutuan yang intim, yang mesra dengan Allah Trinitas. Nah, ini semua yang membuat kita tidak mampu melihat betapa Allah Trinitas itu selalu bersama-sama dengan kita dalam setiap tarikan nafas hidup kita sebagai bukti penyertaannya. Seringkali memang kita mempertanyakan kehadiran Allah Trinitas karena kita menuntut bukti sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan. Lebih ironis lagi, mata hati kita seperti tertutup sehingga kita tidak mampu melihat dan menyadari betapa sebenarnya Allah Trinitas itu selalu menyertai hidup kita. Penyertaannya selalu bertambah setiap hari. Kalau bukan karena Allah Trinitas, kita tidak mungkin bisa hidup seperti sekarang ini. Nah, karena itu jemaat Tuhan, pernahkah kita berpikir bahwa kalau kita masih bisa bangun pagi, masih bisa pergi ke kamar mandi sendiri, kita masih bisa memasak, kaum ibu ya, masih bisa makan dan minum, masih bisa menemani anak belajar di rumah selama wabah ini, kita bisa beribadah di rumah secara online seperti sekarang ini, dan berbagai aktivitas lainnya kita lakukan di rumah. Itu adalah bukti penyertaannya. Nah, jika semuanya itu bisa kita lakukan, betapa sempurnanya Allah Trinitas menyertai kita. Karena itu saudara, sebagai orang percaya, mari jangan pernah meragukan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mazmur 34 ayat 8 dan 9 mengatakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ini artinya kita harus tetap percaya bahwa walaupun saat ini kita tidak dapat melihat Allah Trinitas hadir dalam kehidupan kita secara fisik, tapi kuasanya selalu melingkupi kita dan menyertai kita, asal kita mau hidup terus takut akan Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Oleh sebab itu, saudara jemaat Tuhan, mari saya ajak kita di Minggu Trinitas ini
tetap percaya pada penyertaan-Nya, pada kasih-Nya, pada perlindungan-Nya. Dan dengan kebenaran ini, maka pasti kita akan dapat melewati, mengatasi berbagai masalah dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening. Amin. Kami undang umat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang, mengingat akan baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Mari kita satukan hati di dalam doa syafaat yang kita akhiri dengan bersama-sama menyanyikan doa Bapa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah Trinitas yang selalu menyertai kami. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bahkan bangsa dunia ini, di dalam mengatasi wabah pandemi virus Corona-19. Kiranya para ilmuwan segera dapat menemukan obat yang terbaik, bahkan vaksin yang terbaik untuk mengatasi wabah ini. Berkati keluarga kami yang masih harus tinggal di rumah. Kami bekerja dari rumah, kami melakukan aktivitas di rumah, anak-anak kami belajar dari rumah. Banyak kegiatan yang kami lakukan di rumah. Tuhan, lindungi keluarga kami. Biarlah kami tetap bersemangat, tetap di dalam iman dan pengharapan yang teguh, dan tetap menjaga kesehatan kami dengan baik. Berkati jemaat kami, agar walaupun banyak kegiatan gereja belum dapat kami lakukan, tetapi kami tetap semangat, baik di dalam berdoa, membaca Alkitab, mendengarkan renungan-renungan firman Tuhan. Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami, bangsa kami, para pemimpin kami, di dalam penyertaan tangan kasih Tuhan. Kami akhiri doa ini di dalam nyanyian doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti
lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oh, amin. Dengan penuh kegembiraan, marilah kita mensyukuri kasih Allah dengan meneruskan berkat yang telah kita terima untuk pelayanan kasih bagi sesama kita. Nats persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat 12 yang menyatakan, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Persembahan saudara dapat disampaikan ke gereja dengan 3 cara. Yang pertama, melalui transfer rekening BCA dengan nomor rekening 1810 497081 atas nama Sidarto atau Ida Gloria Senambela. Atau yang kedua, memasukkan dalam kotak persembahan yang disediakan di gereja. Dan yang ketiga, memasukkan ke dalam amplop tertutup bertuliskan inisial dan diberikan atau menghubungi penatua setempat yang ada di wilayah masing-masing. Mari kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 293. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya selamanya. Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada salib dosa dihapusnya. Gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setia-Nya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Mari kita bersatu. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami percaya dan mengucap syukur untuk segala kebaikan yang kami terima berasal daripada-Mu.
Kami percaya Engkau memelihara kehidupan kami setiap hari dengan curahan berkat-Mu. Saat ini kami membawa persembahan syukur kami. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan ini dan menguduskannya. Kami juga berdoa untuk majelis jemaat. Kiranya Engkau beri hikmat dan marifat untuk mengelola persembahan kami demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan, ajar dan tuntun kami agar dapat mempersembahkan tubuh dan jiwa kami setiap hari sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebagai lagu penutup, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Yang setia, kawan hidup terdekat, jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Umat yang dikasihi Tuhan, Allah Trinitas senantiasa hadir di tengah kehidupan kita. Ia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dalam segala keadaan yang terjadi saat ini, Allah Trinitas senantiasa memberi kita kekuatan baru untuk mengatasinya. Karena itu marilah kita kembali pergi ke tengah dunia ini serta bersaksi bahwa Allah Trinitas adalah Allah yang penuh kasih. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.